Oke, cara membaca nilai kapasitor non polar. Jadi ini di depannya kapasitor semua. Oke, yang pertama harus diketahui, ini mutlak harus dihafal, 1 mikrofarad sama dengan 1000 nano. Terus 1 nano sama dengan 1000 picofarad. Otomatis yang ini ya, 1 mikrofarad sama dengan 1 juta picofarad. Ini harus dihafal. Berarti saat konversi ke mikro, dari mikro ke nano dikalikan 1000 saja. Sebaliknya kalau mengkonversi nano ke mikro dibagi 1000. Begitu juga ini. Jadi urutannya picofarad, nanofarad, mikrofarad. Jadi kalau nanofarad berapa pico, tinggal dikalikan 1000. Oke, langsung saja. Ini contoh pertama. Tulisannya yang ini. Ini yang pertama ya, 224K50P itu tulisannya. Yang berikutnya, yang ini 2A 154J. Nah, perhatikan sini, padahal sama-sama milar, cara penulisannya berbeda. Yang atas 224K50 volt, yang bawah 2A 154J. Sama-sama milar. Kenapa penulisannya berbeda? Ya, entah ini beda pabrik atau apa, walau alam. Tapi yang jelas kita harus jeli melihat angka-angka ini. Yang berikutnya ini 1H 473, 1H473K. Yang ini ya. Jadi ini sudah 3 sama-sama milar, tapi penulisannya berbeda. Nah, stop dulu di sini. Kenapa bisa berbeda? Saya sendiri tidak tahu. Yang jelas kita harus melihat dasarnya adalah 3 digit angka. Jadi di sini 3 digit angka yang kita perhatikan ini. Untuk kapasitor kedua ini 3 digit angka berturut-turut itu yang harus kita perhatikan, kita harus jeli melihatnya. Itulah nilai kapasitansi dari kapasitor ini. Terus yang pertama sudah, yang kedua, yang ketiga kira-kira yang mana 3 digit angkanya, yang angka berturut-turut ini ya. Nah, ini bukan berarti kita mengabaikan yang lainnya, kode-kode yang lain. Itu sebentar, nanti sebentar kita ketahui apa artinya itu. 3 digit angka dulu ini yang kita perhatikan. Yang pertama 224. Tanpa kalkulator kita sudah mengetahui nilai, inilah nilainya. Ini sama dengan nilainya 2 gitu ya. Empat. Jadi ini kita pindahkan langsung 2, ini kita pindahkan langsung 4, itu jumlah 0, langsung tambahkan saja 4 buah 0. 1 2 3 4. Ya, di 4 0. Selalu dalam picofarad. Ya, jadi sudah kita ketahui langsung tanpa kalkulator. 224 22 tambahkan 4 nolnya. Jadi angka ketiga ini jumlah 0. Tidak perlu kalkulator, kita sudah ketahui.
Ini kalau kita mau konversi ke nano, coret saja ketiga nolnya, gantikan dengan N, yaitu nano. Jadi 220.000 picofarad sama dengan 220 nano. Gampang kan? Dari pico ke nano hanya dengan mencoret 3 digit nolnya dan digantikan dengan nano. Jadi ini 220 nanofarad ini. Nah, lanjut dulu. Yang ini 2A154J, 3 digit yang jadi perhatian adalah ini. Berarti 15. Langsung dipindahkan ini 1 dan 5, 15. 40. Ini kan 40. Berarti nilainya 150.000 pico atau 150 nano. Seperti di atas ya, mencoret 3 nol ini, maka pico berubah jadi nano. Yang selanjutnya ini kan H1H473K, jadi 3 digit angka berturut-turutnya itu 473, berarti 47 tambah 3 nol. Gampang kan? 4730 pico, selalu pico. Jadi sama dengan 47 coret ketiga nolnya itu nano. Gampang kan? Dengan demikian kita sudah mengetahui secara cepat tanpa kalkulator berapa pico nilai dari ketiga kapasitor ini dan berapa atau berapa nano. Gampang kan? Nah, terus apa artinya kode-kode yang lainnya ini? 224K50. Ini sudah pasti tegangan kerja 50 volt, sudah diketahui. Terus K apa? Yang ini. Jadi ini nilainya yang ini 220.000 picofarad atau 220 nanofarad, 50 volt tegangan kerja. K-nya ini adalah kode toleransi, di mana K artinya toleransi 10%. 10% itu K ini artinya 10% toleransinya. Jadi tinggal perhatikan saja daftar di samping itu, daftar toleransi ya. Oke, lanjut. 2A154J nilainya sudah diketahui di 150, ya ini 150.000 picofarad atau 150 nano. 2A ini adalah kode tegangan. Jika di atas dituliskan langsung seperti ini 50 volt, maka di bawah ini dia menggunakan kode. Jadi jika kapasitor yang pertama ini tertera langsung 50 volt tegangan kerjanya, kapasitor kedua ini tegangan kerjanya dibubuhkan dalam bentuk kode. Ini 2A ini kode. 2A itu perhatikan kode di samping itu daftarnya. 2A berapa sih itu? 100 volt. Jadi tegangan kerja ini 100 volt untuk 2A, kode 2A ini 100 volt kan. J ini toleransi. J itu 5%. Nah, di situ kan. Jadi perhatikan ini sama-sama kapasitor ini milar jenisnya, penulisannya berbeda. Terus bagaimana? Anda yang harus jeli, Anda harus membiasakan membaca nilai kapasitor. Lanjut kapasitor yang ketiga yang ini. Jadi ini nilainya sudah kita ketahui tadi. K ini sama dengan yang atas, toleransi 10% yang K. 1H ini otomatis adalah tegangan kerja. 1H berapa tadi? 1H 50 volt ya, 50 volt 1H. Yang 2A 100 ya, seperti itu. Jadi bisa ya. Kita lanjutkan kapasitor lainnya. Yang ini sudah. Ini berapa tulisannya ini? 473J.
Jadi ini 473J. Jadi ini 473J artinya apa? Sudah pasti nilainya ini kan. Jadi 473 sama ini, yang ini 47.000 picofarad atau 47 nano. J apa? Toleransi 5%. Terus berapa tegangan kerjanya? Tidak diketahui. Jadi yang tidak diketahui seperti ini tegangannya ya mainkan aman saja, pasang saja di rangkaian-rangkaian tegangan rendah, karena tidak diketahui tertera di situ, tidak tertera berapa nilai tegangan kerjanya. Yang selanjutnya di sini tertera 102K, yang ini 102K, gampang kan? Ini 3 digitnya sudah jelas, berarti 100020 kan, berarti ini sama ini pico, sama dengan 1 nano, ya kan, sama dengan 1 nano. Jadi biasa orang menyebut ini 1 kilo pico. Itu dulu saya mendengar dari teman ada yang menyebutnya seperti itu ya, karena 1000 pico sama dengan 1 nano. Jadi ada yang teman menyebutnya 1 nano sama dengan 1 kilo pico ya, sama saja. Di rangkaian biasa juga tertera 2K2 ya, ada yang seperti ini 2N, bukan 2K ya, 2N2. Ini maksudnya 2,2 nano atau 2200 pico maksudnya, picofarad. Ini 2200 picofarad itu biasa disebut 2,2 nano, ya kan? Tapi di dalam skema rangkaian biasa ditulis seperti ini, 2N2, 2,2 nano maksudnya. Oke, lanjut contoh yang berikutnya. Ini 273J, 273J ini 273J. Bayangkan saja ini ada beberapa kapasitor, cara penulisannya berbeda-beda. Jadi ini di sini 273J berarti 2730 di 27 nano ya, atau 27.000 pico sama dengan 27 nano. 27 nano. J nya yang ini J sama ya, ini J sama 5% toleransinya, toleransi nilainya 5%. Terus tegangan kerja tidak tertera. Yang seperti ini ya saya juga tidak tahu bagaimana cara mengetahui tegangan kerjanya. Jadi amannya gunakan saja di tegangan rendah, karena yang hanya diketahui hanya kapasitansinya sama toleransi. Tegangan kerjanya walau alam, jadi gunakan saja di tegangan rendah supaya aman. Nah, ini contoh selanjutnya. Itu tertera ada merek di atas ya, terus 22 M ya, ini tertera 222M, 222M, terus di bawahnya 250 sampai 400. Nah itu, jadi ini tulisannya seperti ini. Jadi ini sudah bisa dipastikan 2 tambah 2 0. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Contoh ini 2 nano 2 ya, 2N2 maksudnya 2,2 nano. 22 tambah 2 0. Jadi ini sama dengan 2N2 atau 2200 pico. Ini sudah pasti tegangan ya. M ini toleransi 20%. Nah,
ini sama-sama Miller, ini yang hijau-hijau ini sudah punya perbedaan cara penulisan, apalagi yang lainnya ini kertas apa mungkin ini. Kalau dia keramik seperti ini biasanya hanya tertulis 2 angka, itulah nilainya secara ini. Contoh itu lihat 68 tertera sini, yang ini ya tertulis di situ 68, ada garis seperti itu. Yang ini ya 68. Jadi ini biasa yang kecil-kecil seperti ini di bawah 100 piko biasanya langsung ditulis seperti itu untuk kapasitor keramik seperti ini. Jadi ditulisnya seperti ini saja 68. Ini tidak perlu dihitung-hitung lagi, ini sudah pasti 68 piko tanpa perlu dikalkulasi lagi. Tulisannya tertera langsung. Ini khusus untuk keramik-keramik kecil seperti ini biasanya nilainya di bawah 100 piko itu ditulis langsung. Ini keramik yang satunya lagi kita lihat. Nah, itu langsung tertera. Ini keramik juga tertera 50, ada garis seperti itu. Mudah-mudahan kelihatan ini. Itu ya. 50. Ini sudah pasti nilainya. Ini langsung saja berarti nilainya 50 piko. Jadi khusus yang keramik-keramik seperti ini keramik kecil biasa seperti itu di bawah 100 piko nilainya tertera langsung. Toleransi dan tegangan kerja tidak diketahui. Jadi ini sudah pasti untuk tegangan kecil di dalam rangkaian bertegangan kecil ya. Lanjut ini ya, ini lagi contoh 2A 153K. Ini contohnya, ini tulisannya 2A 153K. Nah, berarti 2A ini 100 volt. Artinya ini ya, ini bisa 100 volt. 153 itulah nilainya 15003 kali 15.000 piko. Dan K itu artinya toleransi 10%. Gampang kan semuanya sebenarnya. Jadi meskipun cara penulisannya berbeda, Anda tinggal membiasakan diri membaca transistor, dengan sendirinya Anda akan terbiasa jika Anda sering belajar. Ini 100 nano. 100 nano ini tulisannya apa kira-kira 10 nano ya, 100 nano 103 tulisannya 103 set itu ya, 103 set 10 nano bukan 100 nano, 103 set sama dengan ini set ini toleransi ya, plus 80% ya, dan minus 20% itu set. Nah, maksudnya ya 10 tambah 30 tak 3, jadi 10 nano. Cocok kan 10 nano. Itu toleransinya itu set ini. Di situ tertera plus 80% dan minus 20%. Artinya bisa lebih 80% dari nilai ini 10.000. Nah, bisa kurang 20%. Berarti kalau kurang 20% ini toleransinya berarti sekitar ini kan, set ini nilainya plus 80% dan minus 20%. Itu artinya kalau bisa lebih dari nilai ini 80%, berarti 18.000. Nah, 20% dari 10.000 itu berarti 2.000. Nah, berarti 10.000 kurang 2.000. Jadi nilai ini 103 set itu antara 8.000 sampai 18.000.
18.000 kalau nilainya seperti ini. 103 set berdasarkan tabel itu sampingnya. Jadi ini bukan plus minus 80%, tapi plusnya 80, minusnya 20. Kalau M itu plus minus 20%, G plus minus 2%. Nah, kalau ini plus 80 minus 20%. Jadi untuk nilai seperti ini 10 nano dengan kode set, jadi nilainya itu antara 8.000 sampai 18.000 picofarad. Oke, yang lainnya yang seperti ini biasa ditulis langsung ini dengan tegangan kerjanya yang besar-besar seperti ini, 470 ya. Nah, kalau menemukan angka seperti itu, yang ini ya, tulisannya 470 K 275P, ya itu 470N 470NK gitu. Berarti 470 nano. Ini dia tulis ini tera langsung nilainya, tidak perlu dikalkulasi lagi. Jadi 470 nano K ini toleransi 10%, 275 volt yang ini ya. Itu sudah tertera di situ langsung. Diperhatikan saja setelah angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga ini untuk penambahan jumlah nolnya itu adalah 0 sampai 5. Artinya angka ketiganya 0 berarti diabaikan saja, misalnya 470. Nah, jadi itu sama dengan 47 piko. Jadi nolnya ini diabaikan saja. Kalau dia angka 1, misalnya 471, nah itu baru ditambahkan 10. 4710 itu ya, picofarad. Jadi 0, 1, 2 tinggal tambahkan saja 2, 3 tinggal tambahkan saja 3, 0 sampai 5 ya. Jadi ini angka pertama, angka kedua 0 sampai 5. Artinya tidak ada angka 6 untuk angka ketiga. Jadi tidak ada tulisan seperti ini ya. Dalam 476 tidak ada. Kita menambahkan berarti kita menambahkan 60 ya. Tidak ada ya, tidak ada seperti itu. Jadi angka 6 dan 7 itu tidak digunakan. Jadi yang ada 0 sampai 5. Jadi angka apapun di situ 0 sampai 5. Jadi 6 dan 7 tidak digunakan. Yang ada itu angka 8 dan 9. Jadi misalnya 478 ya, itu kan. Itu ada itu angka, atau 479. Nah, perlakuannya berbeda. Jika 0 sampai 5 ditambahkan saja berdasarkan angka ketiga. Jika angka 8 itu kita kali. Misalnya seperti ini 478 ya. Berarti 8 itu artinya kita pindahkan yang ini ya. Kita pindahkan 47 dikali 0,01. Itu pengertian dari angka 8 ya. Angka 8 artinya dikali sama dengan dikali 0,01. Angka 9 sama dengan dikali 0,1. Nah, jadi kalau ini 479 berarti 47 dikali 0,1. Begitu ya. Ini saja yang diperhatikan. Yang lainnya angka 6, 7 itu tidak digunakan. Yang ada 0 sampai 5 itu ditambahkan saja langsung. Itu saja bedanya. Oke, seperti itu cara menghitung nilai kapasitor. Kuncinya semakin banyak berlatih akan membiasakan Anda untuk jeli melihat nilai-nilai yang tertera di situ, karena struktur penulisannya itu berbeda-beda. Sampai jumpa di video selanjutnya.